Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemarin ketika kuliah fisiologi tumbuhan, saya belum selesai menjelaskan. Itu saya coba untuk menjelaskan ya sisanya ya. Kemarin hanya sampai terpen saja, kemudian kita kerja kelompok itu ya. Jadi agak tidak nutut ya karena ada kerja kelompok dan ada kuis waktu itu. Oke, saya lanjutkan agar pemahamannya lebih lengkap ya. Kita coba review sejenak. Kemarin itu kita kan mengenal ada 3 golongan ya untuk metabolit sekunder. Yang pertama golongan terpen, yang kedua fenol, dan yang ketiga adalah senyawa yang mengandung N. Ya. Nah, kemarin saya hanya menjelaskan sampai terpen saja. Nah, untuk kali ini saya menjelaskan terkait fenolik, kompon atau senyawa yang dia termasuk dalam senyawa fenolik. Nah, syaratnya apa untuk masuk di senyawa fenolik ini? Nah, syaratnya adalah dia memiliki gugus fenol. Ya. Jadi, syaratnya adalah mengandung atau memiliki gugus fenol. Dan gugus fenol itu adalah terdiri dari satu cincin ya, benzena di sini ya. Bisa dilihat itu gambarnya ya, strukturnya. Kemudian di situ ada gugus hidroksil. Nah, ini yang disebut dengan gugus fenol. Jadi ada satu ring, kemudian ada hidroksil di situ. Ya. Nanti ada banyak contohnya di pemaparan atau di slide berikutnya. Kita lihat. Nah, ini seperti terpen kemarin, jadi fenolik itu juga memiliki jalur biosintesis. Kemarin sudah saya singgung sih di biosintesis yang secara keseluruhan kemarin ya. Dan di sini biosintesisnya fenolik itu juga memiliki atau melalui 2 jalur ya. Ada jalur asam sikimat atau sikimic acid pathway, dan yang kedua adalah jalur malonic acid atau asam malonat. Ya. Nah, di mana bedanya? Bedanya di sini ya, maksud saya jalur asam sikimat itu jalur yang biasa ditemui atau jalur umum ya, yang ditemui pada tumbuhan. Nah, sedangkan untuk jalur malonic acid itu biasanya atau banyak ditemukan pada jamur dan bakteri. Jadi bedanya di situ ya, sama-sama antara kedua jalur ini. Kemudian yang disintes yang dijadikan prekursor ya, yang dijadikan prekursor itu adalah bisa dilihat di atas ini ya prekursornya itu dari pentosa fosfat dan juga sphenoyl pyruvate ya dari glikolisis. Ya, ini lanjutan ya. Kalau kita bicara terkait dengan metabolit sekunder ya memang asal mulanya ya bahan dasarnya memang dari hasil metabolit primer atau dari fotosintesis yang di atas kemarin ya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian contoh-contohnya bisa dilihat di sini ya, lignin. Nah, ternyata lignin itu masuk di senyawa fenolik ya. Kemudian ada flavonoid, kemudian ada beberapa juga di slide berikutnya ada. Ini tanin juga masuk di sini, tanin. Kita lihat slide berikutnya. Ya, masih biosintesis fenolik. Di sini disinggung prekursor. Ya. Prekursor yang disinggung di sini adalah dari fenilalanin. Fenilalanin ini kan termasuk asam amino. Ya, asam amino. Dan di sini disebutkan enzim yang mengkode atau yang menggunakan yang berperan ya dalam mengkatalisis fenilalanin itu. Ya, menjadi beberapa senyawa di sini bisa dilihat di sini ya. Ada asam benzoat, kemudian kafeik acid,
Dan kumarin juga di sini ya, lignin. Nah, ini tadi saya sebutkan ya, lignin ada di sini posisinya. Kemudian ke bawah di situ ada apa namanya? Flavon, isoflavon, dan flavonol. Termasuk di sini antosianin. Nah, di slide berikutnya ya, di slide berikutnya bisa dilihat di situ. Bisa dilihat di situ. Mungkin ini sekilas saja contoh-contoh senyawa fenolik sederhana. Di sini ada fenilpropanoid, kemudian ada turunan asam benzoat. Kita lihat tadi. Tadi kan ada asam benzoat di atas. Nah, ini ya, benzoic acid. Kemudian ke bawah ada beberapa turunannya dan kita bisa lihat, ini saya kupas yang bawah saja ya, yang C ya, gambar C ini bisa dilihat. Apa itu? Ini merupakan salah satu turunan dari asam benzoat yang tidak lain adalah, kita lihat di terangannya di situ apa? Salicylic acid, ya, asam salisila. Yang tidak lain ini kita kenal sebagai PGR atau plant growth regulator, atau bahasa mudahnya adalah hormon. Ya. Kan kita menaruh asam salisila sebagai salah satu hormon. Dan perannya di sini ya memang menunjukkan bahwa asam salisilat itu dia memang metabolit sekunder. Artinya apa? Dia berperan dalam resistensi terhadap patogen. Ya, berperan dalam apa di sini? Dia berperan sebagai agen, ya, agen yang berfungsi terhadap systemic resisten, ya, terhadap patogen. Jadi mungkin gambarannya ketika ada satu daun dalam satu tumbuhan itu diganggu oleh patogen, maka penyebaran sinyalnya itu untuk mempertahankan ya, ketika patogen itu menggigit atau mungkin mengganggu bagian daun yang lain itu yang disebut dengan istilah systemic resistance. Satu kena satu tumbuhan itu sudah ada pertahanannya. Itu yang dimaksud dengan systemic resistance. Oke, saya lanjutkan. Di slide berikutnya kita bisa lihat. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa senyawa fenol ketika dia berada di tanah ya, terakumulasi di tanah, dia bisa menghambat pertumbuhan tanaman yang lain. Kemarin mungkin saya singgung terkait dengan aktivitas alelopati ini. Ya, jadi dan dari beberapa penelitian itu menunjukkan memang ya bahwa senyawa fenol itu ketika contohnya ya, contoh senyawa fenol itu ya asam kafeik, asam ferulik dan seterusnya ya. Itu dia ketika dicobakan di laboratorium, dia bisa menghambat perkecambahan atau pertumbuhan dari banyak tanaman. Nah, ini salah satu contoh atau analog ya, aktivitas alelopati di skala lab. Ya. Kemudian saya lanjutkan di sini. Di sini ada lignin. Lignin tadi saya sebutkan di contoh tadi ya, biosintesis dia termasuk senyawa fenolik. Nah, ketika kita mengingat lagi ya bahwa di tanaman itu ada senyawa primer, ada senyawa metabolit primer, metabolit sekunder, dan satunya apa? Polimer. Ya. Nah, lignin ini masuk di dalam apa? Selain dia polimer, juga dia masuk di dalam golongan senyawa metabolit sekunder. Ya. Metabolit sekunder ketika dia posisinya atau bentuknya kompleks atau bentuknya makromolekul, ya dia masuk ke dalam polimer. Ya. Nah, lignin itu kita kenal ya kalau di kehidupan sehari-hari, mungkin waktu SMA juga pernah dipelajari lah bahwa nama lain dari lignin itu kan zat kayu. Namanya kayu itu kan kuat. Makanya di sini disebutkan ketangguhan fisiknya itu bisa menghalangi hewan. Kayu kan keras. Beda dengan daun. Dan relatif tidak dapat dicerna oleh herbivora.
Herbivora itu kebanyakan yang dimakan adalah apa? Daun muda biasanya ya. Yang apa namanya? Yang agak yang belum mengeras lah, yang zat ligninnya itu masih sedikit. Ya, dan juga zat kayu ini juga bisa menghambat infeksi dari patogen itu tadi. Oke, kemudian saya lanjutkan terkait dengan flavonoid. Tadi sempat ada gambar terkait flavonoid yang saya sebutkan tadi ya. Saya tunjukkan lagi aja. Nah ini, ya ada flavonon di sini. Ya, ada flavonon sebenarnya. Jadi flavanon kalau tidak salah ya, ini tulisannya sangat kecil sekali. Nah sebenarnya dari satu flavonon ini muncul ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah 4 senyawa ini disebut dengan flavonoid tadi. Nah ini ya, jadi ada 4 golongan flavonoid yang terdiri dari antosianin, ya. Tadi kan ada toh. Antosianin, kemudian flavon, flavonol, dan isoflavon. Nah, jadi ketika kita mendengar istilah antosianin, flavon, flavonol, isoflavon, ya itu semua termasuk ke dalam flavonoid. Ya, ketika mungkin ada yang tugas akhirnya itu metabolit sekunder, kandungan metabolit sekunder, apa yang diukur? Flavonoid. Nah itu ya, salah satunya atau dalam flavonoid itu ya ada 4 itu sebenarnya, ada 4 grup itu tadi. Ya, dan yang membedakan ya tentu saja dari strukturnya, ya, dari struktur yang ada bisa dilihat ya apa namanya, kapan disebut antosianin, kapan disebut flavon, flavonol, dan isoflavon. Cuman yang khas di sini, ya, yang khas di sini adalah antosianin. Ketika kita bicara antosianin, maka biasanya kita langsung berpikiran, oh berwarna, nah itu ya, berwarna. Ya. Karena memang antosianin ini adalah pigmen yang apa namanya, flavonoid yang berpigmen, ya, sehingga warnanya itu macam-macam, ya, sesuai dengan struktur yang ada. Ya. Bisa merah muda, bisa ungu, bisa biru, ya macam-macam. Ya, itu nanti bisa warna-warna tersebut, ya itu bisa digunakan oleh tanaman atau tumbuhan itu untuk menarik hewan, untuk penyembuhan, untuk penyebaran benih dan lain sebagainya. Ya, di tabel 13.1 bisa dilihat di situ. Ketika strukturnya, ya, struktur apa namanya, yang ada itu misalnya hanya 2 apa di nomor 4 dan seterusnya, ya itu warnanya apa yang muncul? Warnanya adalah orange sampai merah. Kemudian cyanidin itu bagaimana? Ungu sampai merah dan seterusnya sampai ungu. Jadi struktur inilah yang menyebabkan ya, antosianin itu memiliki berbagai macam warna. Dan warna-warna ini itu disebutkan dengan penyebutan yang berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan tadi, selain antosianin ada flavon dan flavonol. Nah, ini karena penyerapan gelombang cahaya yang berbeda. Jadi kalau kita melihat tanaman apa namanya, contohnya di sini kuning ya, kalau kita gambar A itu kan, gambar A itu gambar termasuk famili dari bunga matahari, cuman agak beda sedikit lah ya, ukurannya lebih kecil, kemudian bagian tengahnya ini juga lebih kecil. Namanya adalah Black Eye Susan di sini. Ya. Itu ketika kita melihat bunga ini ya memang kondisinya atau kita melihatnya seperti ini, tapi beda dengan apa? Beda dengan yang dilihat oleh serangga. Dan ini salah satu fungsinya ya itu melindungi dari sinar UV, melindungi tanaman ya dari sinar UV. Dan ini mereka mencontohkan juga bagaimana penampakan bunga ini ya,
selain sebagai pelindung dari sinar UV, dia juga berfungsi sebagai apa namanya, mungkin pertahanan juga ya ketika serangga melihat ini, atau bisa berfungsi sebagai dispersi atau penyebaran benih, bisa juga seperti itu ya. Ya. Jadi penampakan di mata serangga ya seperti ini di gambar ini. Ya. Kita kalau bicara serangga kan kadang capung, itu capung kan ada mata semu kalau tidak salah seperti itu ya. Itu. Ini contoh-contoh saja ya. Kemudian yang terakhir adalah isoflavonoid atau sering disebut dengan isoflavon. Di sini ini yang golongan dari apa namanya, flavonoid yang dia memiliki aktivitas biologis. Ya. Contoh seperti, dan banyak ditemukan di legum atau kacang-kacangan. Ya, bisa dilihat di sini. Dia isoflavon ini punya aktivitas insektisida, sehingga bisa menjadi insektisida botani. Misalnya seperti itu ya. Kemudian jika dia juga punya aktivitas antimikroba. Ya, ini strukturnya. Ya. Kemudian saya lanjutkan tanin. Nah ini, jadi selain tadi yang saya sebutkan, ya, ada satu lagi yaitu tanin di sini yang tergolong dalam senyawa fenolik. Tanin ini, ya kira-kira kalau dilihat dari struktur yang ada di kanan, ini tanin ini masuk apa? Masuk metabolis sekunder atau masuk polimer, kan gitu ya. Nah jawabannya ya dia masuk metabolis sekunder sekaligus dia masuk polimer. Lihat strukturnya seperti ini, kok sangat kompleks. Ya, sangat kompleks sehingga dia termasuk senyawa yang polimer ya, termasuk polimer. Ya, selain metabolis sekunder juga polimer. Nah, ini fungsinya juga bisa menghalangi herbivora ya, ketika memakan tanaman, dia bisa menghalangi herbivore. Dan bisa dilihat di sini, kenapa kok bisa menghalangi? Karena dia sifatnya adalah toksik terhadap serangga. Jadi tanin ini bisa menonaktifkan enzim ya, enzim pencernaan herbivora, dan membuat agregat kompleks tanin dan protein yang sulit dicerna. Jadi salah satu kemampuan tanin ini adalah dia bisa mengikat protein dan pengikatannya itu tidak spesifik. Nah, kalau kita bicara terkait protein, semua enzim itu kan protein. Makanya ketika dia terikat oleh tanin ya tidak bisa bekerja ya, karena ada yang mengikat gitu ya. Ini bisa dilihat di bagian kanan ini. Karena adanya jembatan hidrogen atau antara tanin dan protein, ya ikatan hidrogen antara tanin dan protein, sehingga protein ini tidak bisa bebas karena terikat oleh tanin. Ya, itu. Jadi mekanismenya seperti itu. Makanya tanin ini juga bisa dijadikan salah satu agen hayati ya untuk penanggulangan serangga. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ini tambahan saja ya. Semoga pertemuan mendatang itu tidak sampai waktunya kurang ya. Ya, insya Allah nanti akan kita atur lagi. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.